Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke majelis ini untuk sama-sama belajar kitab Sifatus Shalatin Nabi Minat Takbir ila Taslim Ka'annaka Taroha yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu kita akan membahas lanjutan pembahasan kita, yaitu kalau tidak keliru pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 43 aja Bapak Ibu. Halaman 43 poin yang sampai 117 ya. Nah, kita sekarang akan membahas poin yang ke-118 ya. Silakan dibuka yang membawa kitab halaman 43 ya. Baik, kami bacakan qala al-muallifu rahimahullah as-sajdatu as-saniyah, sujud yang kedua. Summa yukabbiru wujuban. Kemudian dia bertakbir, dan ini wajib hukumnya. Jadi setelah duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud kembali dengan mengucapkan takbir, dan ini hukumnya wajib. Jadi, Allahu Akbar. Kita udah bahas kemarin tentang tata cara mengucapkan takbir. Bagi imam dijaharkan, bagi sholat munfarid yang sendirian juga dijaharkan, tapi bagi orang yang sholat sebagai makmum tidak dijaharkan. Jadi dia yuharriku lisanahu duna sautin ya, menggerakkan lisannya tapi tanpa ada suara. Itu. Kemudian Bapak sekalian, wa yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir ahyanan. Nah, ini yang barangkali jarang kita temukan ya. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan wa yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir ahyanan. Dan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini kadang-kadang itu ya, kadang-kadang ya, tidak selalu seperti itu. Jadi waktu mau sujud itu angkat tangan, Allahu Akbar. Bisa dibayangkan ya Bapak sekalian? Nah, itu. Karena apa? Beliau berdalil dengan hadis dari Abu Awanah dan Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Syekh Al-Albani. Bisa Bapak Ibu buka di kitab yang lebih lengkap ya. Di sana dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir. Dan Rasul itu mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini ahyanan. Ahyanan tadi kadang-kadang ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi Rasul melakukan perbuatan yang sama ya, antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Itu. Jadi kadang-kadang angkat tangan juga. Wa yasjudu as-sajdatas tsaniyah wa huwa ruknun aidan. Kemudian dia sujud yang kedua, dan ini hukumnya rukun ya. Sujud itu rukun dalam salat. Maka sujud. Nah, ini untuk sujud yang kedua. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula, dan dia melakukan pada sujud yang kedua ini sebagaimana dia melakukannya pada sujud yang pertama. Jadi persis sama ya. Doanya, zikirnya, tata caranya, bagaimana keadaan tangannya, terus bertumpu pada 7 tulang termasuk hidung diantaranya ya. Itu, dan merenggangkan kedua tangannya dari badannya.
yang sudah kita bahas pada saat kita membahas sifat sujud yang sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi persis sama seperti yang kita sudah bahas pada saat kita membahas sujud yang pertama. Kemudian setelah itu ya, ada disebut di sini katakan jilsatul istirahah. Duduk istirahat. Pada poin yang 122 Al-Albani mengatakan fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyati wa arada an-nuhuda ila ar-raq'ati tsaniyah kabbara wujuban. Dan apabila dia atau seseorang mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua lalu ingin bangkit ke rakaat dari sujud kedua rakaat pertama lalu mau bangkit ke rakaat yang kedua kabbara wujuban, maka dia bertakbir dan ini hukumnya wajib ya, bangkit ke rakaat yang kedua. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan, dan angkat juga kedua tangannya kadang-kadang. Berarti kalau yang disepakati oleh para ulama ada 4 ya angkat tangan itu. Satu saat takbiratul ihram, yang kedua saat mau ruku, yang ketiga saat bangkit dari ruku, yang keempat bukan bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud awal, bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, itu angkat tangan 4. Itu yang disepakati oleh jumhur ulama. Nah, sementara ada angkat tangan yang menurut sebagian tidak ada, menurut sebagian ada. Saya Al-Albani diantaranya beliau yang mengatakan ada angkat tangan ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud ke duduk ya, di antara dua sujud itu Bapak Ibu. Dan termasuk ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Di poin yang ke-123 di situ dikatakan wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Jadi Rasul kadang-kadang mengangkat kedua tangannya waktu bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Nah, ini ada khilaf dalam hal ini. Tapi saya Al-Albani yang beliau cenderung mengatakan ada, tapi kadang-kadang. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian wa yastawi qabla an yanhadu qa'idan ala rijlihil yusra. Nah, kemudian setelah beliau bangkit ya dari sujud yang kedua, mau bangkit ke rakaat yang sujud kedua rakaat pertama, mau bangkit ke rakaat kedua berarti kan? Nah, maka beliau duduk sesaat sebelum bangkit ya, qa'idan ala rijlihi al yusra, dengan duduk di atas kakinya yang kiri mu'tadilan. Jadi seimbang hatta yarji'a kullu awdhamin ila maudhi'ihi, sampai semua anggota tubuh kembali ke tempatnya atau mengambil posisinya. Itu. Jadi ada duduk dulu. Waktu kita mau bangkit dari rakaat pertama ya, setelah sujud kedua mau bangkit ke rakaat kedua, ada duduk dulu sebentar. Ya. Seperti duduknya di antara dua sujud. Nah, seperti itu duduknya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hanya saja dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat apakah duduk sebelum bangkit ke rakaat kedua atau duduk sebelum bangkit ke rakaat keempat berarti ya. Dari rakaat ketiga duduk istirahah namanya, itu hukumnya mutlak sunnah atau bagi beberapa orang tertentu saja. Nah, dalam kitabnya Syekh Ibnu Al-Utsaimin, beliau menerangkan termasuk dalam kitab Minhatul Alam ya, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di sana diterangkan secara rinci. Ada sebagian ulama mengatakan
duduk istiroha itu ya berlaku menurut sebagian ulama bagi orang yang dia lemah gitu ya. Sudah tidak kuat kalau langsung berdiri. Itu duduk dulu istirahat. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat, maka dia langsung berdiri tanpa perlu ada duduk dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, termasuk dalam kitab Minhatul Alam diterangkan di sana beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan mutlak dianjurkan, di antaranya Syekh Al-Albani. Ada yang mengatakan dianjurkan jika orang yang sholat itu lemah atau mungkin sakit gitu ya. Maka dia duduk istiroha itu. Nah, kalau dalam keterangan Syekh Ibnu Al-Utsaimin pada halaman 27 kitab beliau mengatakan summa yanhadu lirraq'ati tsaniyah mukabbiran mu'tamidan ala rukbatayhi qa'iman biduni julusin. Nah, ini menurut keterangan saya Ibnu Al-Utsaimin ya. Kemudian dia bangkit untuk rakaat yang kedua bertakbir, bertumpu kepada kedua lututnya, ya berdiri tanpa duduk. Ini hadza huwal al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Wakila ada yang mengatakan bal yajlisu summa yaqumu mu'tamidan ala yadayhi. Ada yang mengatakan duduk dulu kemudian berdiri bertumpu pada kedua tangannya kama huwa al-masyhur min madhhabi asy-Syafi'i, sebagaimana ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, duduk ini indal ulama, menurut para ulama namanya jilsatul istiroha. Namanya duduk istirahat. Tapi para ulama berselisih. Kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin tentang apakah duduk istirahat ini disyariatkan atau tidak saat mau bangkit dari rakaat kedua, dari rakaat pertama ke rakaat kedua ya. Nah, ini misalnya intinya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya dua-duanya boleh gitu. Duduk dulu boleh, langsung berdiri juga boleh. Yang lebih rinci diterangkan dalam kitab Minhatul Alam itu ya. Itu ada ulama-ulama yang mengatakan dua-duanya boleh dilakukan. Mau duduk dulu ya boleh, tidak duduk dulu juga boleh, langsung bangkit itu juga boleh. Baik, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, itu pendapat ketiga tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, pada pembahasan berikutnya ya ar-raq'atu as-saniyah, pada rakaat kedua ya. Summa yanhaddu mu'tamidan 'alal ardi bi yadayhi al-maqbudataini ya. Makbudatain. Kemudian bangkit, untuk bangkit ke rakaat kedua bertumpu ke lantai, ke bumi, biyadaihi al-makbudatain. Nah, jadi waktu mau bangkit ke rakaat kedua dari rakaat pertama ya, setelah sujud kedua, saat duduk istirahat tadi, mau bangun kan, itu tumpuannya, sandarannya adalah kedua tangan. Tangan. Tapi tadi dalam kitabnya Syekh Al-Albani, Ibnu Al-Utsaimin, tumpuannya adalah apa tadi? Lutut. Enggak, waktu mau bangkit yang menjadi sandaran Bapak Ibu dan sekalian, itu ada yang mengatakan lutut. Berarti kalau lutut yang jadi tumpuan waktu mau bangkit, yang dilepas lutut dulu apa tangan dulu? Tangan dulu. Kalau sandarannya lutut. Tapi kalau sandarannya yang tumpuannya adalah tangan, yang lepas dari lantai itu lutut dulu apa tangan dulu? Berarti lutut dulu. Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Nah, bisa nggak coba bersama? Jatuh nanti, nyungsep kalau bersamaan. Nah, nggak bisa. Pasti salah satu dari keduanya. Bisa lutut dulu, bisa tangan dulu gitu ya.
Tapi tadi Syekh Al-Albani cenderung ke tumpuannya adalah tangan. Nah, dan yang menarik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, beliau mengatakan pada kitabnya ini, coba perhatikan poin yang keberapa? Ke 125 ya. Ya, coba perhatikan di situ. Summa yanhaddu mu'tamidan alal ardi biyadaihi. Itu ya. Nah, kemudian bangkit ke rakaat kedua dengan bertumpu pada kedua tangannya. Bertumpu pada kedua tangannya. Itu. Lalu, nah, al-makbudataini. Nah, makbudataini itu mengepal. Tangannya mengepal. Bapak Ibu pernah lihat orang mau bangkit ke rakaat berikutnya tangan mengepal? Sering. Nah, panjenengan sendiri begini atau begini? Mengepal atau dibentangkan? Nah, di sini juga ada khilaf. Ya. Tapi Syekh Al-Albani cenderung, ya, beliau mengatakan, jadi kalau mau bangkit itu tumpuannya adalah kedua tangan dan tangannya dikepalkan. Makbudataini tadi ya. Ya. Qaba yakbiduhuma al-ajinu ila raq'ati saniyah wa huwa ruknun. Dan mengepalnya itu seperti mengepalnya orang yang al-ajin itu orang yang mau membuat adonan. Ya. Seperti orang yang mau membuat adonan dan ini rukun, wahia ruknun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini menurut pendapat Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena beliau ya punya dalil hadis riwayat Imam Abu Ishaq Al-Harabi dengan sanad yang baik. Dan hampir sama juga maknanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Yang berbunyi, ya kana sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah wa ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Ini hadisnya. Jadi Rasul ya'jin itu tadi menurut keterangan Syekh Al-Albani adalah mengepal tangannya di dalam salat ketika akan bangkit tadi. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Bertumpu pada kedua tangannya ketika dia berdiri. Itu hadis riwayat Imam Abu Ishaq Al-Harabi tadi juga ya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih gitu. Nah, adapun hadis yang mengatakan kana yaqumu ka'annahu as-sahmu la ya'tamidu ala yadayhi. Nah, ini ada hadis. Jadi Rasul itu ketika mau bangkit, nah beliau berdiri seakan-akan beliau itu seperti as-sahm. Sahm itu apa? Anak panah, ya. La ya'tamidu ala yadayhi, tidak bertumpu pada kedua tangannya. Maka apa kata Syekh Al-Albani? Fa maudhu'un, ini hadis palsu. Ya. Ini hadis palsu. Wa kullu ma fi ma'nahu dha'ifun la yasihu. Dan semua hadis yang semakna dengan ini itu hadis yang dhaif dan tidak sahih kata beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu, ya. Tetapi, nah, ada kitab ini ya, ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah ya, Abu Zaid ya. Ini penulis kitab Hilyatu Talibil Ilm. Beliau banyak nulis kitab juga ya. Ini seorang ulama masyhur juga. Beliau punya kitab judulnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Tidak ada perkara baru dalam hukum-hukum salat. Bi ziyadati adami masru'iyatil dhammi al-aqibaini fis sujud. Nah, bahkan beliau mengatakan dengan ada tambahan tidak disyariatkan menempelkan kedua al-aqibain. Aqibain itu tumit ya, fis sujud waktu sujud. Nah, ini kitab Syekh Bakar ya. Ini termasuk ulama bermanhaj salaf juga ya. Bahkan kitabnya Hilyatu Talibil Ilm disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Rahimahullah ini. Syekh Bakar bin ya Abdullah bin Abi Zaid rahimahullah. Nah, di dalam kitab ini ya beliau mengatakan enggak ada itu ya tangan dikepalkan seperti ini di halaman 47 ya. Di halaman 47
Nah, jadi beliau mengatakan bahwa mengepalkan tangan seperti orang mau ngadon itu, ya, wa huwa an yajma'a yadayhi wa yattaqi'u ala zuhurihima indal qiyam kahaliman ya'jinul ajin. Ya. Yaitu tadi mengepal kedua tangannya lalu bertumpu kepada kedua punggung tangan ini ketika akan berdiri seperti kahaliman ya'jinu al-ajin, seperti orang yang membuat adonan itu. Kata beliau apa? Wa hadhihi hay'atun a'jamiyah laisat sunnatun syar'iyyah. Ini adalah keadaan a'jami, bukan sunnah yang disyariatkan. Kama yusiru ilaihi kalamu Ibnu Shalah rahimahullah, seperti yang diisyaratkan oleh perkataan Ibnu Shalah, semoga Allah merahmati beliau, ya. Itu. Wa anna hadhihi yaf'aluha al-musinnu ittiraran la ikhtiyaran. Keadaan seperti itu dilakukan karena ittirar, bukan ikhtiyaran. Terpaksa gitu. Liyasta'ina biha 'alal qiyam. Supaya dia bisa membantunya untuk berdiri gitu. Dan summal ajan lahu sifatani fi lugatil Arab. Al-ajan itu menurut keterangan Syekh Bakar, ya, bin Abdullah bin Abi Zaid, itu ada dua sifat fi lugatil Arab. Fi lugatil Arab. Dalam bahasa Arab kata al-ajan itu, ya'jinu itu ada dua sifat. Ya. Yang pertama mengepal. Begini. Bapak Ibu pernah enggak melihat orang ngadon, membuat adonan? Mengepal, ada yang begini ngadonnya? Ada. Ibu-ibu pernah ngadon enggak, Bu? Buat adonan, Bu? Ibu kalau buat adonan mengepal apa terbuka, Bu? Enggak, kalau ibu-ibu buat adonan, tangannya dibuka atau ngepal? Ah, sekarang pakai alat ya. Kalau nggak pakai alat gimana? Gini atau gini? Nah, maka ada dua sifat, ya. Ya'jin itu menurut Syekh Bakar, ya, itu ada dua. Bisa dengan mengepalkan tangan, bisa juga bibastil kafaini alal ard. Bisa juga membentangkan tangan seperti ini. Nah, itu. Kama huwa ma'rufun min halin nisa'i inda ajnil ajin. Inda ajnil ajin. Sebagaimana hal ini diketahui, ya, pada kebiasaan wanita, keadaan para wanita ketika mereka membuat adonan. Gini atau gini, ibu-ibu. Nah, jadi intinya, ya, dua-duanya itu juga disebut al-ajn, ya'jinu tadi, ya. Itu bos sekalian. Lah lalu kata beliau, inna lafzul hadis, bahwa lafaz hadis yang dikutip tadi oleh Syekh Al-Albani, menurut sebagian ulama, ya, itu ala hayatil ajizi, ya, ala hayatil ajizi, ya. Ini dalam riwayat yang lain, ya. Bukan ya'jin tapi ajiz, ya. Ada perbedaan huruf terakhir, huruf zai dan nun, dan ini dekat, ya. Itu Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi ini hadis dhaif, ya. Yang al-ajiz tadi dhaif, la taqumu bihi hujjah. Nah, jadi inti dari apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar ini, beliau bahkan mengatakan, beliau menulis kitab judulnya Kaifiyatun Nuhud fis Shalah. Bagaimana tata cara bangkit mau berdiri di dalam salat. Wa dha'fu hadis al-ajn. Dan bahkan beliau mengatakan lemahnya hadis tentang ajn tadi. Karena ya'jinu fis shalah. Ini menurut penilaian Syekh Bakar. Nah, dalam kitab ini la jadida fi ahkamis shalah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ada khilaf memang di antara para ulama, apakah waktu kita mau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari setiap rakaat, ya, bangkit berdiri, itu apakah tangannya begini, harus begini, atau boleh begini? Gitu. Kalau menurut keterangan Syekh Al-Albani, ya begini. Tangannya mengepal. Begitulah kalau orang yang membuat adonan.
dan bertumpu pada kedua tangannya. Sementara Syekh Bakar ya mengadon itu ya bisa begini gitu. Sama aja. Jadi begini nggak ada masalah, mau begini juga nggak ada masalah. Walaupun tadi beliau mengkritik bahwa hadis al-ajn tadi dhaif kata beliau. Tapi Syekh Al-Albani beliau menguatkan. Nah, bahkan kata beliau ya ada memang sebagian orang, sebagian ulama mempersoalkan tentang ini. Lalu kata Syekh Al-Albani, nah, beliau kuatkan sanad dari Al-Harabi ini dan dijelaskan dalam kitab Tamamul Minah fit Ta'liq ala Fiqhi Sunnah. Silakan dibaca dalam kitab beliau yang berjudul Tamamul Minnah ketika beliau mentaklik ya, memberi catatan terhadap kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq ya, kalau tidak keliru ya. Nah, silakan dibaca dalam kitab tersebut. Fa innahu muhim, ini perkara penting kata Syekh Al-Albani. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi sekali lagi bangkit ke rakaat berikutnya, tangan apakah begini atau begini? Nah, tadi pembahasannya. Tapi kalau kita mengikuti pandangan Syekh Al-Albani ya begini. Apakah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Iya. Laki-laki dan perempuan sama saja. Kalau mau bangkit berdiri tangannya begini. Menurut siapa? Syekh Al-Albani. Tapi Syekh Bakar bin Abdillah Abi Zaid mengatakan tidak harus seperti itu. Bahkan beliau menganggap hadis yang ya'jin itu lemah kata beliau ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Nah, sekalian, intinya ada dua pendapat. Nah, itu. Nah, sementara di dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan begini. Ini katakan, fa idza qumta ila saniyah au ila rabi'ah fajlis summan had mu'tamidan ala yadaika imma ala sifatil ajini in sahal hadis. Nah, komentar Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ketika kamu mau berdiri ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, duduklah ya. Maksudnya duduk istirahah, kemudian bangkitlah bertumpu pada kedua tanganmu imma ala sifatil ajini ya. Bisa jadi seperti tangannya seperti ya sifatnya seperti orang yang mengadon tadi in sahal hadis fi dzalika, jika sahih hadisnya dalam perkara itu. Jadi Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Al-Utsaimin memberikan catatan in sahal hadis, jika hadisnya sahih. Nah, karena di dalam kitab ini itu hadisnya dianggap lemah. Maka Syekh Ibnu Al-Utsaimin in sahal hadis fi dzalika. Atau ala ghairi hadhihi sifah, atau ya tidak seperti tadi sifat mau ngadon itu bisa gitu. Inda man yara anna hadis al-ajn dhaif. Nah, bagi orang yang memandang bahwa hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Albani itu dhaif seperti Syekh Bakar ini. Berarti kalau itu dhaif ya tangannya terbuka seperti ini ketika kita mau bangkit ke rakaat ketiga, ke rakaat kedua dan ke rakaat keempat ya, ke rakaat keempat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi memang para ulama berbeda pendapat ya. Itu tentang tadi keadaan tangan kita. Bagi yang memandang itu hadisnya sahih, ya maka begini. Bagi yang memandang itu hadisnya tidak sahih, ya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ahyanan hakadha wa ahyanan hakadha. Nah, iya, dua-duanya saya lakukan gitu ya. Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Kadang memang selalu ada pendapat yang ketiga. Jadi ya sama seperti duduk istirahat tadi gitu. Ada yang mengatakan mutlak itu sunnah. Ada yang mengatakan ya ketika sakit saja, ketika tidak sakit langsung berdiri. Ada yang mengatakan ya dua-duanya boleh. Mau duduk dulu boleh, mau langsung berdiri juga boleh. Nah, itu. Yang lengkap itu yang kami baca ya di kitab Minhatul Alam ya. Jadi saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya hafizahullah ta'ala, beliau rinci sekali ketika menjelaskan ada khilaf di antara para ulama. Bahkan
hampir setiap persoalan yang para ulama berbeda pendapat dalam kitab Minhatul Alam itu diterangkan dalilnya ini. Menurut pendapat ini begini dalilnya ini. Menurut ini begini dalilnya ini. Itu yang paling lengkap ya di kitab Minhatul Alam itu. Nah, itu kitab penting ada 10 jilid. Nah, kami sering merujuk ke kitab tersebut ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu poin yang keberapa tadi? 100 berapa Bapak tadi ya? Ke-25 ya, 125 tadi ya, begini ya tangannya menurut Syekh Al-Albani. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula. Nah, dan beliau melakukan pada rakaat yang kedua sebagaimana yang beliau lakukan pada rakaat pertama, illa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istiftah. Kecuali pada rakaat yang kedua ini ya, Rasulullah tidak membaca doa iftitah. Jadi langsung membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang berikutnya wa yaj'aluha aqsara minar rakaatil ula. Dan Rasul ya, melakukan atau menjadikan rakaat yang kedua itu lebih ringkas, lebih pendek dari rakaat yang pertama. Jadi rakaat kedua bacaannya lebih pendek dari rakaat yang pertama ya. Rakaat kedua bacaannya lebih pendek dari rakaat pertama. Tapi nanti ada juga dalil bacaan Rasul pada rakaat pertama dan kedua sama. Cuma nanti rakaat ketiga dan keempat lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Nah, dalam hal ini saya Al-Albani mengatakan wa yaj'aluha aqsar minar rakaatil ula. Artinya sekalian, jika kita pada rakaat pertama membaca surah katakanlah surah Al-Ikhlas, maka nanti pada rakaat kedua minimal yang sama panjangnya. Kalau surah Al-Ikhlas di rakaat pertama berarti rakaat kedua kira-kira surah apa yang hampir sama? Ya Al-Falaq lah ya. Jangan sampai di rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surah An-Naba atau surah Al-A'la. Nah, itu. Jadi Rasul itu sama atau lebih pendek? Nah, lebih pendek. Tapi ada enggak imam di rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama? Ada juga. Nah, itu semestinya tidak dilakukan ya. Jadi sama atau lebih pendek. Kalau di sini katakan aqsar minar rakaatil ula. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu ini jam berapa ini? Nah, satu lagi ya. Kemudian al-julusu lit tasyahudi. Julus duduk tasyahud. Fa idza fariga minar rakaati tsaniyah. Nah, apabila sudah selesai dari rakaat kedua, maksudnya dari sujud kedua rakaat kedua, qa'ada lit tasyahudi wa huwa wajibun. Maka dia duduk untuk duduk tasyahud dan ini hukumnya wajib. Bapak Ibu kalau sujud itu rukun, tapi kalau duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib. Apa bedanya rukun sama wajib Bapak Ibu? Konsekuensinya. Nah, kalau yang wajib kita lupa tidak melakukannya, maka boleh diganti dengan sujud sahwi yang wajib. Tapi kalau rukun kita lupa tidak melakukannya, bisa nggak diganti dengan sujud sahwi? Tidak bisa. Berarti gimana tuh? Nah, mulai dari takbiratul ihram lagi. Kalau sudah terlanjur salam diulang. Tapi kalau belum salam, tidak la tu'tabar ya, tidak dianggap rakaat tersebut. Misalnya kemarin kita udah bahas ya, kemarin ya. Jadi kalau kita sholat rakaat pertama lupa sujud baru satu kali udah langsung bangkit gitu ya. Terus kita waktu di rakaat kedua ingat, oh tadi kayaknya saya sujudnya baru satu. Maka rakaat yang harusnya kedua itu dijadikan rakaat
pertama lagi gitu. Tapi apa konsekuensinya kalau begitu? Nanti sujud. Kenapa sujud sahwi? Karena nambah rakaat, bukan karena tidak sujud. Karena itu tadi tidak dianggap. Itu kalau kita ingat sebelum salam. Tapi kalau sesudah salam kita baru ingat, ya ulangi. Karena rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kalau tasyahud awal, Rasul pernah meninggalkan. Jadi pada rakaat kedua langsung berdiri. Nah, terus diingatkan, atau dalam beberapa riwayat tidak ada yang mengingatkan dari para sahabat, tapi nanti dikasih tahu ya. Nah, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan sujud sahwi 2 kali. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka di sini katakan tasyahud awal itu wajib. Huwa wajibun ya, pada poin yang ke-129. Kemudian Bapak Ibu pada poin yang ke-130, wa yajlisu muftarisan kama sabaqa baina sajdatain. Kemudian duduk iftirasi. Duduk iftirasi itu menegakkan kaki, dampal kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Ya, pantatnya duduk di atas kaki kiri. Seperti yang kita sudah bahas pada sifat duduk di antara 2 sujud. Nah, tapi lakin la yajuzul iq'a huna. Tapi tidak boleh duduk iq'a. Masih ingat nggak duduk iq'a? Masih ingat ya? Gimana itu? Jadi menegakkan kedua dampal kaki kanan dan kiri, lalu pantatnya duduk di atas tumit. Itu kapan kita boleh melakukan itu? Waktu bukan tasyahud awal. Waktu duduk di antara 2 sujud. Itu boleh duduk iq'a. Tapi kalau tasyahud awal tidak boleh. Lakin la yajuzu al-iq'a huna. Tapi enggak boleh duduk iq'a di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Bapak Ibu sekalian. Tasyahud akhir, apalagi tasyahud akhir gitu. Lebih-lebih tasyahud awal saja tidak boleh, tasyahud akhir apalagi. Kecuali yang mungkin sakit dan seterusnya, itu uzur lain lagi ya. Kalau enggak ada uzur maka tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka dalilnya kenapa kita tidak boleh duduk iq'a dalam saat kita duduk tasyahud awal? Nah, tasyahud awal ya. Berarti kalau tasyahud awal pasti sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat kan? Nah, Nabi mengatakan, fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'inna. Kalau kamu duduk di tengah-tengah salat maksud 2 rakaat, maka tu'maninahlah, waqtaris. Ya, fakhidakal yusra summa tasyahhad. Nah, maka iftiraslah, ya, duduk di kakimu yang kiri kemudian bertasyahudlah ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an iqa'il kalam. Telah melarangku kekasihku Rasul Muhammad SAW untuk duduk iq'a seperti iq'anya seekor anjing. Duduk iq'a seperti anjing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata iq'a ini ada 2 sifat penjelasannya. Iq'a yang kita udah bahas kemarin, tadi sudah diterangkan ya. Duduk bertumpu pada tumit kedua kaki ya. Kemarin sudah dipraktekkan oleh Mas Reno ya kemarin ya. Nah, tapi yang dimaksud iq'a di sini ya, ada sifat iq'a yang kedua seperti iq'anya seekor anjing. Ya. Wa kana yanha'an uqbati syaitan, dan Rasul melarang seperti duduknya syaitan, uqbatu syaitan. Maksudnya gimana? Kalau lihat, nah maksudnya betul, tangannya itu nempel ke lantai. Nah, itu tangannya ditempelkan ke lantai waktu duduk tasyahud awal. Itu enggak boleh ya. Karena apa? Itu dilarang. Nabi melarang kata Abu Hurairah, dan yang benar kedua tangan itu tidak diletakkan di lantai melainkan di atas paha atau di atas lutut. Nah, coba mari kita lihat pada poin yang
ke 131 ya. Maaf, 132. Tadi 131 udah tadi ya. Lakin la yajuzul ikahuna. Pada poin yang ke-132, wa yad'u. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, wa yad'u kafahu al-yumna ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yumna. Meletakkan tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan ala fakhidhihi, di atas pahanya, wa rukbatihi al-yumna. Jadi paha dan lutut, bisa nggak kira-kira? Nah, jadi tangannya itu menyentuh paha dan lutut. Nah, itu ya Bapak Ibu dan sekalian pada poin yang ke-132 ya. Meletakkan telapak tangannya pada paha dan lutut kanannya. Nah, wa nihayatu al-aymani ala fakhidhihi la yub'iduhu anhu. Dan siku tangan kanannya itu berada di atas paha, tidak menjauhkan dari pahanya. Sikunya ada di atas paha. Waktu kita duduk iftirashi ya. Duduk iftirashi waktu tasyahud awal. Ada bayangan nggak Bapak Ibu? Ada ya? Mas Reno nggak ada Mas Reno ya? Oh, lagi sakit. Semoga Allah sembuhkan segera ya. Nah, Mas Fahmi, antum bisa? Oh, iftirash sakit ya. Oke deh. Ada bayangan ya? Atau ada yang mau jadi relawan? Supaya clear? Atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Jadi tangan itu ada di paha dan juga di lutut. Nah, ada sebagian orang mengatakan tangan itu ya di paha bukan di lutut. Jadi mereka mengatakan tangan itu di paha bukan di lutut. Ada. Nah, memang ada hadis ya yang berbunyi kana idza qa'ada fit tasyahudi wada'a kaffahul yumna ala fakhidhihi. Rasul itu ketika duduk tasyahud meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pahanya. Ada riwayat yang demikian itu bunyinya. Nah, ini disebutkan dalam kitabnya Syekh Al-Albani. Sehingga ya, pernah kami dikritik gitu ya. Jadi waktu itu kami meletakkan telapak tangan di lutut. Cuman beliau tidak langsung menyampaikannya kepada kami, kepada jamaah yang lain gitu. Itu keliru tuh, sadasan tuh. Kenapa? Ya, masa waktu duduk tasyahud tangannya kok di lutut? Tidak di paha. Karena hadis yang sampai kepada beliau adalah ini, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi. Lalu akhirnya kami sampaikan, itu disampaikan dalam kajian kitab Bulughul Maram, kami sampaikan Bapak Ibu, dan yang mengkritik itu hadir juga alhamdulillah ya, di majelis itu. Memang betul ada hadis Nabi bahwa ketika beliau sholat duduk tasyahud beliau wada'a kaffihi al-yumna ala fakhidhihi. Betul sekali. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Nah, kami sampaikan, silakan Bapak Ibu baca di kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, dan kami bawa kitab ini ya. Jadi dalam kitab ini jelas disebutkan ya, Syekh Al-Albani mengatakan wa fi riwayatin ya, dalam riwayat yang lain kata fakhidhihi itu bukan fakhidhihi tapi rukbatihi. Rukbah itu lutut. Nah, ini pun begitu yang kiri, wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi. Dalam satu riwayat, di riwayat yang lain disebutkan wa wada'a kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, di atas lututnya yang kiri. Basatohuma 'alaiha. Nah, basatoha 'alaiha, lalu merenggang membuka ya, membentangkan telapak tangan kiri di atas, bisa di atas paha, bisa di atas lutut. Jadi ada dua riwayat. Meletakkan di atas paha boleh, meletakkannya di atas lutut juga boleh. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini. Nah, sementara ini siku diletakkan yang kanan di atas paha yang kanan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u
hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhil yumna. Jadi Rasul meletakkan ujung siku yang sebelah kanan di atas pahanya yang kanan. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, itu jelas nih Bapak sekalian. Jadi bisa di lutut, bisa di paha, bisa. Dua-duanya bisa dilakukan karena masing-masing ada riwayatnya. Nah, itu poin yang ke-132. Nah, kemudian wa basato wa yabsutu kafahul yusra ala fakhidhihi ya wa rukbatihi al yusra. Lalu membentangkan telapak tangan kiri di atas paha atau di atas lutut yang kiri. Ya. Itu jelas ya, tadi sudah diterangkan. Nah, kemudian wala yajuju an yajlisa mu'tamidan ala yadihi wa khususan al yusra tadi. Nah, ini yang terakhir ya. Dan tidak boleh duduk dengan bertumpu kepada tangannya, khususnya tangan kiri. Jadi waktu tasyahud awal itu nggak boleh tangannya gini nyentuh ke lantai ya. Waktu kita duduk tasyahud awal. Nah, ini Bapak Ibu dan adik sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kenapa? Karena ada riwayat dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nah, ada hadis di mana Nabi naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamid ya. Wa huwa jalisun mu'tamidan ala yadihi al-yusra fi shalah. Rasul melarang seseorang duduk bertumpu pada tangannya yang kiri di dalam salat. Faqal innaha salatul yahud. Sesungguhnya itu adalah salatnya orang Yahudi. Nah, dalam lafaz yang lain, la tajlis hakadha, jangan duduk seperti ini. Nabi mempraktekkan atau memberikan isyarat kepada orang yang duduk seperti itu, kamu jangan duduk seperti ini. Innama hadhihi, nah, sesungguhnya duduk seperti ini jilsatul ladzina yu'adzabun. Ini adalah cara duduknya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan duduk seperti ini bertumpu pada tangan yang kiri ke lantai, hiya qa'datul maghdubi alaihim. Itu adalah duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim, maksudnya orang Yahudi. Hadis akhrajahu Abdul Razzaq dan disahihkan oleh Abdul Haq. Itu, dan ditahqiq juga oleh Syekh Al-Albani ya. Itu hadis yang terakhir tadi ya, itu wahiyya qa'datul maghdub alaihim. Ya baik Bapak sekalian, nampaknya ini dulu ya yang kita bisa bahas sampai poin yang ke-134. Nah, insyaallah nanti pekan yang akan datang kita akan membahas tentang gimana menggerak-gerakan jari, tapi itu besok aja ya karena pembahasannya agak panjang ini ya. Baik, ini ada waktu 6 menit nih ya. Ya, monggo ada kesempatan yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, Mas Fahmi silahkan. Ya. Kalau nggak kuat itu jelas uzur, namanya uzur. Ya, boleh kalau ada uzur. Yang penting tangannya diletakkan di atas paha atau di atas lutut itu. Ya itu. Ya, terkait apakah nanti ujung sikunya nempel ke tidak jauh dari paha atau tidak, ya tadi seharusnya dekat dengan paha. Kalau itu memungkinkan, jika tidak karena sakit, mungkin nggak susah ditekuk tangannya ya, nah, maka itu udzur syar'i tentu saja boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo Pak Wikan, Pak Jody, Pak Wikan dulu ya Pak ya. Ya. Monggo.
Nah, ya. Surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Surah Al-A'la berapa ayat? Berapa? Coba cek. Ya, coba. Betul sekali di dalam sholat Jumat Rasul itu ya sering rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, atau rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surah Al-Munafikun ya. Nah, surah Al-A'la itu ada 19 ayat. Surah Al-Ghasyiyah ada 26 ayat. Gitu ya. Nah, iya, lebih panjang ya. Dari sisi jumlah ayatnya, jelas surah Al-Ghasyiyah itu lebih panjang. Itu bagaimana? Nah, betul tadi ini namanya al-istisna, al-mustasnayat. Karena nanti di antara adabnya juga menurut sebagian ulama, rakaat pertama itu nomor urut suratnya lebih kecil dari rakaat yang kedua. Nabi seringnya seperti itu. Jumhur. Walaupun ada memang riwayat Nabi membaca surah yang nomor waktu rakaat sebelumnya membaca surah yang nomornya lebih besar. Baru nanti di rakaat kedua nomornya lebih kecil. Itu ada juga riwayat itu ya. Tapi waktu itu sholat lail. Beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Ali Imran. An-Nisa, Ali Imran duluan mana? Ali Imran dulu kan? Tapi pernah Rasul membaca surah An-Nisa dulu, kemudian surah Ali Imran. Itu. Maka dengan demikian bisa saja, cuman pada umumnya Rasul itu kalau membaca surah pasti yang nomornya lebih kecil dulu. Al-A'la lalu ke Al-Ghasyiyah. Al-Jumu'ah lalu ke Al-Munafikun. Atau kalau sholat subuh hari Jumat membaca surah As-Sajadah lalu kemudian Al-Insan. Kan nomornya jauh itu. As-Sajadah itu nomor berapa, Al-Insan di juz keberapa gitu ya. Nah itu. Pada umumnya seperti itu. Nah, dari sisi urutan Al-A'la, Al-Ghasyiyah nggak ada masalah ya. Itu galibnya seperti itu. Umumnya Rasul begitu. Cuma tadi, lah kok lebih panjang gitu ya. Lebih panjang. Nah, itu berarti sesuatu yang dikecualikan. Artinya kebanyakan Rasul itu kalau sholat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua gitu. Itu maka memahaminya seperti itu ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Jody silakan. Terakhir. Ya, mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pipis. Anak yang betul. Iya. Iya. Karena ada najisnya gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jody ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, najis yang membatalkan, membuat sholat kita tidak sah. Karena sholat itu kan harus tohurun minan najasatiyat, bersih dari najis. Nah, maksudnya jangan sampai ada sesuatu yang najis yang kita ketahui nempel di tubuh kita. Gitu. Kalau ada anak kecil, dia pakai pampers, mungkin sudah pipis gitu ya. Lalu memeluk kita, apakah najis anak kecil itu nempel ke kita atau tidak? Nempel atau tidak? Tidak. Nah, maka tidak ada masalah gitu. Karena ya najisnya tidak nempel ke kita. Kecuali kalau pampersnya tembus, basah, lalu dia meluk kita, kena baju kita. Basahnya itu. Nah, itu najis. Harus diganti baju kita. Tapi kalau kering, pampersnya kering, celananya kering, walaupun dia pipis, itu tidak merusak sholat kita. Jadi tetap sah, tidak perlu dibatalkan, tidak perlu ganti baju gitu. Karena najisnya tidak nempel ke kita. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, cukup dulu ya sementara ini yang bisa kita bahas. Oh, monggo Pak Banar.
Iya. Al-Ghasyiyah. Hmm. Hmm. Karena itu tidak dilakukan oleh Nabi, sebaiknya tidak kita lakukan gitu. Ya, ya tadi itu juga yang ditanyakan Pak Wikan kan. Itu kok Al-Ghasyiyah lebih panjang daripada Al-A'la gitu. Padahal tadi harusnya yang kedua itu aksor minal ula kan, lebih pendek daripada yang pertama. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kesimpulan ya bahwa rokaat kedua itu sebaiknya lebih pendek daripada rokaat pertama. Nah, itu dilihat berdasarkan keumuman surah yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada kalanya surah yang pertama lebih pendek daripada surah yang kedua. Tapi Nabi kok melakukannya gitu. Maka kita lakukan, lebih utama tetap melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi jangan mengikuti teori yang rokaat kedua lebih pendek daripada rokaat yang pertama. Pada umumnya seperti itu. Tapi jika Nabi membaca pada rokaat pertama, ternyata jumlah ayatnya lebih sedikit daripada rokaat kedua, yang paling afdol ya kita ikuti Nabi SAW. Sama seperti surah ini, Bapak sekalian. Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah berapa ayat coba jumlahnya? Nah, Bapak Ibu bisa cek, surah As-Sajdah itu jumlahnya ada 30 ayat. Nabi itu kalau sholat subuh hari Jumat sering membaca rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Surah As-Sajdah ada berapa ayat? 30 ayat. Surah Al-Insan dan surah As-Sajdah itu terletak pada juz yang ke-21 ya. Sementara surah Al-Insan itu terletak pada juz yang keberapa sekalian? Al-Insan juz yang ke-29. Ya. Jumlah ayatnya berapa? 31 ayat. Lebih banyak mana? 31. Padahal itu di rakaat yang kedua kan? Nah, itu hampir mirip dengan tadi Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Jadi yang paling afdal dalam keadaan seperti itu, kita tidak merubah kebiasaan Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Banar dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Iya, iya betul. Jadi yang tadi jumlah ayatnya lebih banyak di rakaat pertama, ya kita ngikutin Nabi gitu. Karena Nabi melakukan hal itu, maka kita lakukan. Tapi itu tidak menjadi kaidah. Oh, berarti di rakaat pertama kita rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua gitu ya. Itu nggak bisa lalu kita simpulkan demikian ya. Karena pada umumnya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat pada umumnya. Walaupun ada beberapa keadaan di mana Nabi membaca rakaat pertama sedikit lebih ringkas, lebih pendek daripada rakaat yang kedua. Itu. Tadi karena ada dalil gitu ya. Disebabkan karena ada dalil itulah kita tetap melakukan hal itu. Gitu. Tapi dalam keadaan yang lain, nah, maka usahakan membaca surah itu di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua atau minimal sama. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini dulu. Oh, masih ada ya. Ya. Nah, betul. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqo ya. Muntaqo itu air kencing yang menggenang. Dulu di zaman Rasul itu orang belum punya toilet seperti kita sekarang. Kalau mau pipis malam-malam, mereka pipisnya di tostun namanya. Tostin itu kalau bahasa kita sekarang
pispot. Jadi ditampung dulu, ya. Ada wadah, mereka pipis di situ. Nah, lalu biasa diletakkan di bawah tempat tidur, ya. Nah, itu Nabi menyuruh itu segera dibuang. Jangan dibiarkan lama air kencing itu menggenang. Kenapa? Karena innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqo, gitu ya. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada air kencing yang menggenang, gitu. Nah, kalau di Pampers itu menggenang atau tidak? Menggenang atau tidak? Tidak kan? Tidak menggenang kan? Pak, paham makna menggenang? Ada air, ya. Kelihatan airnya. Kalau di Pampers airnya kelihatan nggak? Enggak kan? Nah, itu tidak termasuk. Tapi tentu saja yang terbaik kalau udah penuh ya segera dibuang, gitu. Ya itu tentu lebih baik gitu. Tapi itu tidak sama dengan menggenang. Tidak kita bisa sebut dengan air kencing menggenang. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, cukup dulu ya. Ya, mari kita akhiri kajian kita pada pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.